kali. Seneng lah ya gitu, terus juga banyak boyband girlband juga kan, dan pakaian-pakaian yang lucu-lucu bisa masuk juga ke Indonesia gitu, karena memang aku dari dulu banget ya namanya suka Korea dan suka banget sama style-stylenya orang sana gitu kan, dan dulu hanya cuma bisa ngeliat gitu, dan kalau sekarang mungkin kalau cari di mana-mana udah banyak sih. Saya dari kelas 2 SMA suka banget sama Korea, bener-bener yang maksudnya serius banget tuh kelas 2 SMA. Tidak hanya Ayu Ting Ting, boyband dan girlband tanah air juga banyak yang terinspirasi oleh gaya busana ala Korea. Demam busana artis Korea bukan hanya melanda Ayu Ting Ting seorang. Boyband dan girlband tanah air juga tak bisa menampik pengaruh unsur Korea dalam setiap gaya penampilan mereka di atas panggung. Lihat saja Sherry Bell, Shirley, Angel, Anissa, Christy, Devi, Feli, Gigi, Aurin, dan Wenda tak ubahnya menjadi personifikasi girlband asal Korea. Sherry Bell sendiri tidak ingin menampik pengaruh girlband Korea dalam diri mereka. Namun demikian, Shirley dan kawan-kawan sebagai kiblat mereka dalam berbusana dan menari di atas pentas. Kalau buat dibilang ngikut-ngikut ke kiblat-kiblat Korea, mungkin kalau sekarang ini kan memang lagi marak-maraknya Korea, fashion-fashionnya Korea. Sebenarnya kita juga ngambil dari situ sih. Sebenarnya kita lebih ngikutin tren. Kita nggak mungkiri juga kalau emang SNSD adalah salah satu girl band yang menjadi inspirasi dari Cherry Bell gitu. Yang kita lihat itu sebenarnya adalah semangat mereka dari awal mereka debut sampai sekarang bisa bertahan bertahun-tahun. Iya, dan mereka itu melakukan training yang untuk mengasah vokal, itu yang kita lihat semangat mereka. Seperti Sherry Bell, Seven Icons juga membantah disebut sebagai plagiat. Mereka bahkan cukup pede menyebut diri sebagai pencipta fashion baru. 7 personel Seven Icons yang mewakili 7 ikon wanita Indonesia memang sedapat mungkin menciptakan sesuatu yang baru. Dari dandanan hingga gaya pakaian yang mereka pakai, selalu diupayakan selaras dengan semangat lagu yang mereka nyanyikan. Nah, sekarang kembali ke His Elegant. Ya, kan aku kan karakter di Seven Icons, Elegance Icon. Jadi, semua yang aku pakai harus berbau-bau elegan. Cincin bling-bling. Bling-bling. Ya kan, di sini juga bling-bling. Walaupun agak semi-semi tomboy, tapi tetap elegans gitu. Namanya adalah Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu. Kenapa kita pakainya warna-warna ini? Karena dimintanya adalah Mejiku Hibi. Kebetulan juga aku nih kan Miss Natural, jadi bajuku pasti kenanya hijau, hijau dan hijau. Aku di sini kan Seven Icons karakternya feminin ya. Jadi baju aku karakter dari ininya, Dari warna, pemilihan warna ya. ya warnanya juga. Kalau misalnya feminin kan nggak selalu harus pink gitu ya. Kali ini warna yang dipilih ini kuning. Aku PJ, aku mewakili karakter Kid Icon dan ginilah performa aku malam ini. Karena cute, jadi aku biasa pakai, kalau misalnya dari antara Mejiku Hibiniu aku pilih warna pink. Kalau inspirasi dari Korea ada, pastinya ada. Kita inspirasi bukan cuma dari Korea aja, kita ada dari luar juga. Tapi kalau untuk meniru enggak, meniru yang benar-benar kena rambut, meniru yang benar-benar meniru itu enggak ada ya, kita yang enggak ada yang benar-benar yang plek gitu, enggak ada. Di kalangan boyband, tudingan menjiplak gaya busana dan gaya tarian di atas panggung juga ditolak mentah-mentah oleh Smash. Meski banyak kesamaan di antara Smash dengan boyband Korea, namun Rafael CS membantah kalau Smash disebut sebagai boyband plagiat. Kemunculan dari awal debut juga udah lumayan, maksudnya
di banyak gosip atau misalnya banyak rumor tentang kita, jadi kita udah biasa. Tetap senyum semangat aja kita. Tak peduli, ku dibully, omongan lo gue beli, tapi nggak dibeli pakai duit. Ada yang jujur, ada yang kukuh membantah. Namun demikian, satu hal yang tidak bisa ditampik. Menilik penampilan para artis baru ini, ingatan kita pastinya langsung tertuju pada penyanyi asal Korea yang sudah lebih dulu sukses menciptakan boyband dan girlband yang mendunia. Kita nggak ada kiblat ke mana ya, tapi kita pengen jadi diri sendiri, icons gitu. Iya, jadi pengen ciptain suatu fashion itu ini kita dari Indonesia gitu. Kita pakai batik juga pernah ya, batik songket kayak gitu. Tapi nggak juga jadul ya Mak, jadinya. Nggak juga jadul tapi modern gitu. Jadi kita tuh namanya juga fashion ya, ngeliatnya tuh dari seluruh dunia apapun gitu. Penjuru dunia kita lihat gitu apa Sebagai perkembangannya inspirasi aja. ya, sebagai inspirasi dan apa perkembangannya sekarang itu kita lihat oh ternyata sekarang lagi musimnya tuh misalnya warna-warni tabrak-tabrak gitu tabrak lari gitu. Seneng lah ya gitu. Terus juga banyak boyband girlband juga kan, dan pakaian-pakaian yang lucu-lucu bisa masuk juga ke Indonesia gitu. Karena kan karena memang aku dari dulu banget ya namanya suka Korea dan suka banget sama style-stylenya orang sana gitu kan. Dan dulu hanya cuma bisa ngeliat gitu, dan kalau sekarang mungkin kalau cari di mana-mana udah banyak isi. Saya dari kelas 2 SMA suka banget sama Korea. Bener-bener yang maksudnya serius banget tuh. Sementara itu, di tengah demam Ayu Ting Ting serta boyband dan girlband tanah air, Charlie Van Houten justru tengah gundah gulana menyangkut masa depannya di ST12. Beberapa waktu lalu, Charlie, Pepep, dan Pepeng tampak masih kompak tampil di bawah bendera ST12. Akankah penampilan mereka ini menjadi akhir kebersamaan Charlie, Pepep, dan Pepeng? Seperti apa reaksi fans ST12 jika kelak Charlie benar-benar hengkang dari band yang telah membesarkan namanya tersebut? Di tengah hiruk-pikuk pengunduran diri Charlie, ST12 justru tampil kompak di sebuah acara baru-baru ini. Setelah belasan tahun tampil bersama, akankah Charlie benar-benar hengkang dari grup band yang telah membesarkan namanya? Charlie kembali manggung bersama ST12. Meski telah menyatakan keluar dari band yang telah membesarkan namanya itu, namun Charlie masih terlihat kompak tampil dalam sebuah acara musik bersama dua rekannya, Pepep dan Pepeng. Penampilan Charlie bersama ST12 ini bukanlah sensasi semata. Penampilannya kali ini guna menuntaskan kontrak kerja yang telah disepakati bersama ST12 hingga akhir Desember mendatang. Sudah dijalankan, maksudnya sudah disepakati. Aku tetap akan profesional. Aku akan tetap profesional untuk melaksanakan kontrak tersebut gitu. Sampai istilahnya kontrak-kontrak itu selesai. Ini kan yang nggak sejalan dalam pekerjaan, tapi secara pribadi kan tetap masih ya. Jadi ya minta doanya aja. Aku juga manusia biasa yang juga banyak kekurangan, banyak kesalahan. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Ya, keputusan Charlie untuk hengkang dari ST12 memang mengejutkan banyak pihak. Terlebih bagi Nyonya Hajah Kursinah Kadir, salah satu fans setia ST12 yang telah berusia renta. Nenek berusia 72 tahun ini begitu terpukul ketika mendengar band yang diidolakannya itu terancam bubar. Dan seolah ingin merajut kembali benang yang terputus dalam diri ST12, Nenek Kursinah pun membuat sebuah puisi berjudul Setiaku yang ditujukan khusus bagi Charlie. Kalau ST12 pecah, udah terang aku kecewa. Karena